Pak Ganjar itu asik nyambung sama kita. Karena kan kalau kita tahu kebanyakan pejabat yang lama-lama itu kan kaku, Mas. Kalau beliau guyon dulu, ada gimmick-gimmicknya, kita seneng yang kayak gitu. Jadi kita mau ngomong juga hilang rasa takut, minder gitu hilang. Kedua, kalau visi misinya ya beliau juga tadi cerita, ternyata juga jadi presiden itu harus banyak tahu. Karena tadi awalnya kan kita mau ngobrol masalah pertanian, ternyata ada yang lebar ngobrol masalah kesehatan, bahkan kepemudaan, dia bisa jawab dengan baik. Pekerja keras, tidak kenal lelah, seorang pemimpin hadir ketika masyarakat membutuhkan. Cara beliau berkata, cara beliau berjalan, cara beliau bersikap, Kayaknya orangnya funky gitu. memesona. kegaharan seorang laki-laki. Wah, itu pada saat beliau ngamuk-ngamuk di jembatan Timbang. Waduh. Punya perencanaan strategis yang luar biasa pula. Ganjar Pranowo itu orang baik, retorikanya oke, mengandung kelucuan, juga humor, bersahabat akrab. Untuk rata-rata umum masyarakat Indonesia itu termasuk satu dari yang the best, satu dari yang the best. Oke, bagus. Ada ya. Ada 3 alasan kenapa Pak Ganjar adalah figur yang paling layak meneruskan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Pertama, di antara semua baca pres yang tersedia di bursa, cuma Pak Ganjar Pranowo yang jelas-jelas nggak pernah berteman, berkoalisi, dan menggalang dukungan dari kelompok ataupun ormas-ormas yang terindikasi radikal, ekstremis, fundamentalisme agama, apapun kita menyebutnya. Kedua, Mas Ganjar sudah terbukti komitmen anti korupsinya. Berkali-kali Jawa Tengah menerima penghargaan berkategori anti gratifikasi award, kategori penghargaan tertinggi dari KPK. Ketiga, Pak Ganjar berhasil menurunkan kemiskinan, yaitu sebanyak 1 juta orang miskin. Ini adalah penurunan jumlah orang miskin paling besar, paling masif untuk level provinsi pada periode 2013 sampai 2022. Saya tidak berubah, suasana kebatinan saya tidak pernah berubah. Sekalipun saya berada di ruangan yang sama dengan Pak Prabowo ketika beliau berkunjung ke PSI, tidak berubah. Dalam video ini, saya bersuara atas nama pribadi, bukan Partai Solidaritas Indonesia. Saya berbicara soal suasana kebatinan saya pribadi yang tidak mungkin saya bisa bohongi. Jadi, menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, saya ulangi lagi, saya tetap Ganjar Siji, Ganjar KB. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah, kan kita tahu kan kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu, korupsi. Nah, kalau untuk atas itu bagaimana?
selain transparansi butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Kan banyak juga orang jujur tapi tidak berani menyuarakan kejujuran atau melawan, tau nggak? Nah begitu Pak Ganjar, kemudian saya kenal sama-sama di Komisi 2 DPR ya. Ini orang berani vokal nih, ngomong nih. Nah ngomong enggak gitu loh. Nah ini berani. Misalnya kita waktu itu pernah, tadi saya ada cerita sama beliau juga. Kita waktu itu memang agak beda partai, saya dari Golkar, gitu. Mereka makin suka ledekin, ini baju kuning kok dalamnya merah nih, kok sama Pak Ganjar sama. Jadi kalau kita kan dia pimpinan kan ya, kita ngomong apa kita suarakannya sama, gitu loh. Misal soal IKTP gitu kan, kita bisa suara yang sama, ngapain bikin IKTP gitu loh. Kalau bisa dengan bang apa segala macam gitu kan, nah, kita bisa mirip lah bahasanya lah. Juga kan tambah Pak Mahfud nih, nggak ada orang yang ngomongin berani bukti terbalik, sita harta segala macam gitu kan. Nah saya yakin kalau pasangan dua ini digabung, kan kita sampaikan dari awal kan, akar masalah bangsa kita adalah korupsi. Pada prinsipnya begini, orang yang ingin maju di 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar, ini kan anak sekolahan semua, Bang. Pendidikannya bagus gitu. Ganjar itu S1 di UGM, S2-nya di UGM. Dua kampus top di Indonesia. Apakah Ganjar nggak punya gagasan? Pasti punya. Tapi Ganjar tahu persis sepertinya, kalau jual gagasan, rakyat kita untuk saat ini belum nyambung ini pikirannya. Ketemu dulu, akrab dulu, sosialisasi dulu, baru bicara tentang gagasannya apa. Menyapa rakyat, ya gitu ya. Ya naik sepeda, Naik selfie. betul, kenal dulu, peluk hatinya, baru ngomong. Kalau jadi presiden, infrastruktur dilanjutkan. Kalau jadi presiden, IKN dilanjutkan, kan begitu. Kalau model kampanye seperti Anies agak beda. Ngomong dulu yang besar, ngomong yang dulu yang gede, sekalipun orang pemilihnya itu nggak dikenal. Bersosialisasi tidak, akrab tidak, komunikasi juga tidak, selfie pun juga tidak. Orang dicekoki dengan isu-isu besar. Kalau jadi presiden ingin membawa Indonesia go internasional. Ini lulusan Amerika, ini adalah cucunya pahlawan. Orang nggak connect. Masyarakat kita itu kenal dulu, akrab dulu, baru bicara dari hati ke hati. Maunya apa? Kan itu yang kemudian sampai ke kita gitu ya, sebagai orang yang selama ini berinteraksi dengan pemilih. Makanya saya bilang Anies ini mestinya belajar dari kekalahan 2 kali Prabowo Subianto. Prabowo kan yang diamplifikasi adalah ya top lah Bang. Ini ketua umum partai, darah biru gitu ya, anaknya Sumitro, ekonom top di zaman Orde Baru. Tapi semakin begitu orang semakin berjarak. Rakyat kita itu kan nggak terlampau suka dengan calon pemimpin yang kelihatan dia itu ningrat dan kelihatan dia berada di Menara Gading. Nah ini yang saya kira memang masih ada waktu ini bagi Anies dan Prabowo sebenarnya sampai tahun depan 10 Februari masa akhir kampanye, pencoblosannya tanggal 14. Bagaimana mengubah strategi politiknya? Ini jangan disepelekan loh. Preferensi masyarakat kita secara umum ingin kenal dulu dengan calon, Bang. Ya, Mas bicara Adi, dari hati ke hati.